Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يقول ربنا جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أيها المسلمون, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kehadiratnya atas segala limpah ruah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin seandainya kita menghitung tiap nikmat itu kita tidak akan sanggup, dan itu telah disampaikan oleh Allah sendiri, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu, la tuhsuha, kau tidak akan sanggup menghitungnya. Ini berfaedah bahwasanya nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita. Bahkan kita ini tidak akan sanggup masuk surga karena amal ibadah kita, karena memang tidak sepadan antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk surga insyaallah karena rahmah, karena kasih sayang, karena keutamaan yang Allah berikan kepada kita, bukan karena kita melakukan ibadah. Dan alasannya kita melakukan ibadah itu supaya Allah ini mempunyai alasan. Allah cukup hanya butuh alasan kalau kita ini telah mengerjakan sesuai dengan perintah walaupun tidak maksimal. Oleh karena itulah setiap kita melaksanakan salat, setelah salat pertama yang kali kita ucapkan itu adalah permohonan ampun kita kepada Allah dengan mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita tahu bahwasanya kita tidak bisa menghadirkan ibadah salat itu dengan sebenar-benar persis seperti apa yang Allah inginkan. Seperti itu. Kemudian ayuhal muslimun a'azanallahu wa iyyakum, sekitar 30 atau 35 menit ke depan kita akan berbicara tentang sebuah bab tentang keutamaan yang dimiliki bulan Dzulhijjah. Telah lewat dan kita akan beralih kepada Muharram, yaitu awal pembuka tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram yang diharamkan. Al-Mula Al-Qari mengatakan bahwasanya Al-Muharram di sini semua bulan 4 yang haram. Semua bulan 4 yang haram. Akan tetapi yang jelas-jelas disebut dengan Al-Muharram di sini adalah bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Sedangkan keutamaan atau sebaik-baik salat yang dikerjakan seorang hamba setelah salat 5 waktu, yaitu salat yang wajib bagi kita, salat 5 waktu itu adalah salatul lail, yaitu salat malam. Di dalam riwayat yang lain, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam.
Dan di tengah malam itu yang paling bagus waktunya adalah thuluthil lailil akhir. Jadi sepertiga terakhir pada salat malam itu, yang mana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi ini, pada sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah menawarkan 3. Man yad'uni, barang siapa yang meminta kepadaku, astajib lahu, aku akan mengijabahi, aku akan berikan. Yang memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya. Wa man yastaghfiruli, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aghfir lahu, maka aku akan ampuni dia. 3 ini diulang-ulang dari sepertiga akhir malam itu sampai adzan subuh dikumandangkan. Maka seandainya di saat itu kita diberikan taufik oleh Allah dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk bangun, dimudahkan untuk bangun, walaupun mungkin tidak sholat terlalu banyak, yaitu mampunya hanya 3 sholat witir, maka itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri oleh seorang hamba, di mana di saat itu dia telah disifati oleh Allah di dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dan dalam ayat yang lain yastaghfiruna bil ashar, mereka itu meminta ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Jadi beberapa jam atau beberapa menit sebelum azan subuh itu mereka meminta ampun, dan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, sesungguhnya wahai hambaku, engkau itu tukhti'una lailan wa nahara. Engkau itu bersalah kepadaku siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, dan aku adalah zat yang maha mengampuni segala macam dosa. Fastaghfiruli aghfir lahu, maka mintalah ampun kau kepadaku, maka aku siap untuk mengampunimu. Ini adalah tawaran yang tidak didapati oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersungguh-sungguh, apalagi di bulan mulia ini, yang kita telah sampaikan di bulan yang lalu bahwasanya di bulan Muharram atau di bulan-bulan haram ini, pahala dan dosa itu melipat ganda, terlipat ganda, sebagaimana makna yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, yaitu apa? Seseorang yang melakukan ketaatan maka pahalanya berlipat ganda. Sama, seseorang yang melakukan kesalahan atau dosa maka dia akan dilipat gandakan dosanya. Riyadzan billah. Kemudian kita akan membahas sebuah risalah yang ringkas insyaallah yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan, Ibn Turki Al-Khathlan. Beliau adalah salah satu anggota Hay'ah Kibar ulama senior di Saudi. Beliau mengatakan, fa inna yawma Ashura huwa al-yawmul 'ashir min syahri Muharram. Di dalam bulan haram itu ada hari yang ke-10, terhitung dari hari yang pertama bulan Muharram. Hari yang ke-10 itu disebut dengan Ashura, hari yang ke-10. Makanya orang Indonesia mengatakan bulan Suro. Bulan Suro itu asal muasal dari Ashura, ada hamzahnya di belakang. Ashura. Yang ke-9 namanya Tasu'a, hari yang ke-9. Wa huwa munasabatun 'azimatun lil mu'min. Ini adalah kesempatan yang agung yang hanya dimiliki oleh seorang yang beriman. Fa fihi najjallahu ta'ala Musa wa qaumahu min fir'auna wa junudih. Di hari tersebut ada sejarah besar di mana Allah menyelamatkan Nabiullah Musa beserta pengikutnya dari kejaran seorang pemimpin yang mungkin bisa dikatakan terzalim sejagat raya ini. Belum ada sebelum dan setelahnya melebihi Fir'aun. Dikejar itu sampai ada sungai, bukan sungai itu apa namanya? Laut Merah, dan laut itu dalam. Kemudian Allah selamatkan Musa ini, Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya min Fir'auna, dari kejaran Fir'aun. Antum kebayangkan kawan, Fir'aun ini memimpin sebuah pasukan sendiri, padahal beliau punya ratusan ribu
bahkan mungkin jutaan di saat itu pasukan, tapi beliau memimpin sendiri dan beliau pasti mengerahkan segala apa yang ada di situ, pasukan-pasukan terbaiknya, bukan pasukan cadangan ini. Kalau perlu cadangan juga ikut. Allah selamatkan. Seperti itu. Kemudian fa fihi najjallahu ta'ala wa nasrullahi ta'ala li awliyaihi fi ayyi zamanin wa makanin wa ummatin, dan Allah Subhanahu wa taala juga menolong para wali-walinya di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dari kalangan umat-umat yang berbeda. Wa huwa nasrun lil haqqi wa dhillatun lil batil wa ni'matun lil mu'minin, dan itu merupakan sebuah bentuk pertolongan terhadap sebuah kebenaran dan menjadi sebuah kehinaan kepada atau untuk sebuah kebatilan, dan menjadi sebuah nikmat bagi orang-orang yang beriman ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian beliau membawakan sebuah athar dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, fawajadal yahud siyaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Karena Nabi bukan orang Madinah, orang Makkah beliau. Datang ke Madinah, kemudian mendapati suatu saat, suatu hari orang-orang Yahudi itu berpuasa. Faqala lahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, hari apa ini yang kalian berpuasa hari ini? Dalam rangka apa hari ini kok kalian berpuasa? Faqalu, maka ya orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azim. Ya Rasulullah, bukan Rasulullah, ya Muhammad, hari ini adalah hari yang agung bagi kami. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, Allah Subhanahu wa taala di dalam hari ini telah menyelamatkan nabi kami, yaitu Nabi Musa dan kaumnya. Wa awraqa fir'auna wa qaumahu, dan di hari ini pula Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa pun berpuasa di hari ini syukran lahu, sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kepada Allah. Fanahnu nasumuhu, maka kami pun, yaitu orang-orang Yahudi pun berpuasa karena melihat nabinya berpuasa sebagai bentuk terima kasih kepada Allah telah diselamatkan. Seandainya saat itu Bani Israel tidak diselamatkan, mungkin di muka bumi ini tidak ada lagi orang Yahudi. Tapi Allah selamatkan. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, bukan hanya selamat tapi dihancurkan juga Fir'aun dan kaumnya, ditenggelamkan di Laut Merah. Tak ada yang kembali ke pinggir kecuali Fir'aun sendiri, agar Allah bisa membuka mata orang-orang yang sombong yang masih hidup, bahwasanya kemarin ada orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah hamba, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Coba bayangkan, ini makhluk mengatakan aku adalah Rabb atau Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi Allah tak ada apa-apanya. Sekarang mati dia, sekarang dia sudah mengambang di pinggir. Padahal kita tahu bahwasanya beliau membawa ratusan ribu orang, tak ada yang balik ke pinggir kecuali Fir'aun saja, sampai di mumi kan, supaya kita tahu kalau seandainya di zaman ini ada orang yang sombong, yang congkak, itu sudah berlalu. Fir'aun lebih sombong, lebih congkak, lebih angkuh, lebih bahlul. Jadi ada, jadi kita ini bukan siapa-siapa. Jadi ada sudah zaman seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Hancur, mati mereka itu. Itu baru azab di dunia, belum lagi azab di akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, fanahnu nasumuhu, ketika orang-orang Bani Israel atau Yahudi mengatakan, karena itu kami pun berpuasa pada hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menimpali statement dari orang Yahudi ini, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, maka kami ini orang-orang muslim ini lebih berhak, lebih utama untuk berpuasa di hari ini daripada kalian. Kenapa?
Orang Muslim beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan orang Yahudi kebalikannya. Dia tidak beriman ke Nabi Muhammad, dia cuma beriman kepada Nabi Musa. Itu pun dengan segala tingkat kengeyelannya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Seperti itu. Dan itu tidak berlaku. Jadi kalau Nabi kita, kita sami'na wa ata'na kepada Nabi kita. Jadi kalau apa istilahnya ya? Kalau kita diejek, kita bisa bersabar. Keluarga kita mungkin diejek, kita marah, tapi tak full kita marahnya. Tapi jangan coba-coba Nabi kita direndahkan, berani mati kita 24 jam non-stop siap berperang kalau Nabi kita diejek, dilecehkan. Karena itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga aku lebih dicintai oleh orang itu melebihi cintanya kepada anaknya, wa walidihi dan kedua orang tuanya, dan wan nasi ajma'in dan semua manusia, termasuk keluarganya, termasuk dia sendiri. Seperti itu. Maka ini memang sudah fitrah bagi umat Islam. Mungkin dia tidak sholat, mungkin dia tidak puasa, tapi jangan coba untuk nabinya disakiti, direndahkan, dilecehkan, bahkan dihina, maka siap bangkit dia untuk berperang. Seperti itu seorang muslim cemburunya ketika orang yang paling dicintai sedunia, yaitu Nabi kita, dihina, maka dia siap berperang, berani mati dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafal ini milik Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Dr. Sa'ad Stahlan Al-Khathlan melanjutkan, wa qad kana siyamuhu wajiban fi awwalil amri. Sungguh awal kali turun perintah ini, puasa di 10 bulan Muharram, Ashura, itu wajib. Summa nusikha bi fardhiyati siyami syahri Ramadan. Kemudian dinasakh, diganti, artinya diangkat kewajiban itu setelah Allah memberikan bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan untuk umat muslim wajib. Dalilnya adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dengan lafal milik Imam Bukhari dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana yaumu Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dahulu hari ke-10 hari Ashura ini, tasumuhu Quraisy, orang-orang Quraisy di Makkah itu wajib, mereka serentak berpuasa di zaman jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga berpuasa karena Nabi waktu itu diangkatnya umur 40 tahun, masih ngikut. Falamma qadimal Madinata, ketika Nabi hijrah datang ke Madinah, shamahu wa amara bi siyamihi, Nabi masih berpuasa hari ke-10 bulan Muharram, wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 ini. Falamma, maka tatkala nazala Ramadan, turun bulan Ramadan, perintah untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan, kana Ramadhanu al-fariidata, maka sekarang diganti, Ramadan inilah yang wajib, wa taraka Ashura, dan puasa di tanggal 10 menjadi sunnah. Fakana man syaa shamahu, maka orang-orang di saat itu yang mau berpuasa di tanggal 10 shamahu, maka dia pun berpuasa. Wa man lam yasha wa man syaa lam yasunhu. Tapi kalau seandainya mereka tidak mau berpuasa di tanggal Ramadan, di tanggal 10 bulan Muharram maksudnya, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau bulan Ramadan tidak ada tawar-menawar. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafal milik Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan, wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu hadzal yaum, dan sungguh Nabi itu sangat memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan hari ini. Hari apa? Tanggal 10 Ashura. Wa yataharra siyamahu, dan berusaha semaksimal mungkin untuk berpuasa di hari itu. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalilnya bahwasanya telah diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamahu yaumin, yang bersungguh-sungguh untuk berpuasa di hari apapun, faddalahu ala ghairihi, yang Rasulullah itu memberikan porsi istimewa di hari itu melebihi hari-hari yang lain, illa hadzal yaum, daripada hari ini. Yakni beliau mengatakan sendiri di akhir hadisnya, yaum Asyura, hari itu adalah bernama hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kemudian beliau melanjutkan, fa yanbaghi lil muslim, maka selayaknya bagi muslim, kata Syekh Sa'ad Al-Khathlan, an yahrisa, untuk bersungguh-sungguh semaksimal mungkin berpacu ala siyami hadzal yaum, untuk berpuasa di tanggal 10 ini. Waqad warada fi fadli siyami Asyura, dan sungguh telah ada banyak hadis yang telah menjelaskan keutamaan puasa Ramadan, puasa Asyura ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram Asyura, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffira sanata allati qablahu, untuk bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Coba kan kawan, kemarin kita alhamdulillah sudah berpuasa di 9 Dzulhijjah, dan Nabi mengatakan, aku berharap kepada Allah, yukaffiru sanata alladhi ba'daha wa sanata alladhi qablaha. Jadi setahun sebelum dan setahun setelah diampuni. Alhamdulillah kita melewati masa-masa itu. Dan besok ada lagi promo ini. Kalau dunia pasar istilahnya itu promo ya. Setahun yang lalu itu akan diampuni. Maka jangan sampai lengah, berdoa mulai sekarang. Karena kita tahu bahwasanya kita mampu bukan karena kita bisa, tapi karena Allah yang bantu. Maka laulam yakun aunullahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena sekiranya Allah menolong seseorang, karena pertolongan Allah kepada seseorang, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu, maka hal pertama yang membuat orang itu celaka adalah usahanya itu sendiri. Kita maklum bahwasanya seseorang yang berusaha tidak selalu untung, kan? Bahkan setelah berusaha dia lebih parah daripada sebelum berusaha. Maka kalau bukan karena Allah yang menolong, maka kita tidak bisa berpuasa, tidak bisa beribadah, malah bahkan diberikan kita ini kesulitan untuk beribadah. Maka kita memohon kepada Allah secara khusus, setelah kita memohon kepada Allah secara umum untuk dimudahkan agar bisa beribadah kapan dimanapun, terlebih lagi secara khusus untuk bisa berpuasa, kalau bisa tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 nanti akan disebutkan. Wa yanbaghi, kemudian beliau mengatakan juga, wa hadza fadlun 'azimun, dan ini adalah keutamaan yang besar, wa ajrun kabirun ala amalin yasir, dan pahala yang teramat besar hanya untuk atau dari perbuatan yang kecil, yaitu hanya puasa sehari bisa menghapuskan kesalahan yang kita perbuat selama 360 hari. Wa hadza mahmulun 'inda jumhuri ahli ilmi ala takfiris saghair, dan hadis ini dibawa maknanya adalah menghapus dosa-dosa kecil. Jadi tanpa ia harus repot-repot beristighfar, maka dosa itu akan diampuni. Wa ammal kabair, adapun dosa-dosa besar, fala budda fiha minat taubah, maka harus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajar Riyadhus Shalihin Ustaz Asy'ari. Ya. Di Ustaz Asy'ari itu nanti akan dibahas di bab taubat itu. Syaratnya ada 4, dan Syekh Ibnu Utsaimin akan melanjutkan di buku itu. Makanya untuk usahakan hadir ketika di Riyadhus Shalihin agar taubat kita ini enggak main-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yanbaghi an yahrisal muslimu ala igtinami hadhihi al-fursah, layak dan pantas untuk seorang muslim untuk bersungguh-sungguh untuk meraih keutamaan ini. Fa innal umra qasir, sesungguhnya umur itu pendek. Wal insanu la yadri mata yafja'uhu al-ajal,
seseorang itu tidak pernah tahu kapan tibanya ajal seseorang. Bisa jadi tiba-tiba datang dia. Rubbama yakunu ajaluhu qariban wa huwa la yash'ur. Dan bisa jadi akan datang ajal itu sesaat dan dia tidak mengetahui hal itu, dan itu memang sudah fitrah, kan. Jadi persiapannya itu dari sekarang. Seandainya pun kita berdosa, saat itu juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa daripada rahmat Allah. Dan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ada dalam prasangka hambaku. Dan jangan pernah kita berharap atau kita menyangka kepada Allah kecuali sangkaan kita itu Allah akan mengampuni kita. Itu jangan pernah mati, kata para sahabat. Ibnu Mas'ud kalau tidak keliru belum mengatakan jangan pernah mati kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was sunnatu, dan yang sunnah, an yusama yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Dan yang paling bagus sunnahnya adalah apa? Hari ke-9 dan hari ke-11 itu puasa. Tahqiqan li mukhalafatil yahud. Ini sebagai bentuk aplikasi menyelisihi orang-orang Yahudi, dan kita ini memang diperintah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Yahudi puasa di tanggal 10 supaya beda, tanggal 9 juga puasa, tanggal 11 juga puasa. Wa illam yatayassar siyamuhu yaumaini, kalau dia tidak dimudahkan untuk berpuasa satu hari atau satu hari setelahnya, berarti 3 hari semua, fala ba'sa bi ifradi yaumi asyura, maka tidak apa-apa dia hanya berpuasa di tanggal 10 saja, bisawm, yaitu melakukan puasa di tanggal 10-nya saja. Wa hadha huwa alladhi kana yaf'uluhu an-nabiyyu aslan, dan inilah yang dikerjakan oleh Nabi kita pada dasarnya. Awal mula Nabi itu adalah puasa tanggal 10 saja. Kana yasumu asyura faqat, dia hanya melaksanakan puasa tanggal 10, illa fis sanati allati tuwfiya fiha, kecuali pada tahun dia, yaitu Rasulullah meninggal di tahun itu. Qala la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi, seandainya aku masih hidup di tahun depan atau tahun ini, la asuman natasi, nanti di bulan Muharram aku akan benar-benar berpuasa di tanggal 9. Ini adalah cita-cita Nabi. Qadarullah, umur mendahului beliau belum sempat berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Dr. Sa'ad menyampaikan lagi, falam yabqa ila qabilin, akan tetapi Nabi tidak sampai kepada bulan Muharram itu, wa kana yuridu bidzalika mukhalifal yahud, dan beliau menginginkan hal itu, berpuasa tanggal 9 supaya menyelisih orang Yahudi. Li'annahu alaihi salatu wassalam awwalu ma ata al-madinata kana yuhibbu muwafaqatal yahud, kana yuhibbu muwafaqatal yahud wa mukhalafata kuffari Quraisy. Karena ketika awal kali datang ke Madinah, Nabi itu selalu ingin bersama atau mencocoki orang-orang Yahud dan menyelisihi orang-orang kafir Quraisy. Lianna Makkah kanat daru kufrin, karena dahulu Makkah ditinggalkan Nabi dalam keadaan negeri kekafiran. Falamma futihat Makkah, akan tetapi ketika datang penaklukan Makkah, Fathu Makkah, asbahat daral Islam, dan Makkah telah menjadi negeri kaum muslimin. Walam yabqa illa ahlul kitab, dan tidak tersisa di saat itu kecuali ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Asbaha yuhibbu mukhalafata ahlil kitab, saat itu Nabi merubah untuk yang dahulunya selalu ingin bersama atau bukan bersama apa, sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sekarang beliau menyelisihi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi berpuasa tanggal 10, maka Nabi pun ingin menyelisihi, yaitu berpuasa tanggal 9 dan 11-nya. Wa man arada an yasuma thalathata ayyam, barang siapa yang menginginkan puasa 3 hari, nawiyan bidzalika shiyama asyura, berniat dengan hal itu dia berpuasa Asyura, ma'a tahqiqi mukhalafatil yahud wa shiyama thalathati ayyam, untuk merealisasikan agar berbeda dengan puasanya orang Yahudi, wa shiyama thalathati ayyam, dan juga berpuasa di 3 hari minasyahri wa huwa minas sunnah, di dalam 1 bulan, dan itu juga sunnah. Wa nawiyan bidzalika aidan al-istiktharu minas siyam fi syahril muharram,
dan juga berpuasa 3 hari di bulan Muharram, berniat untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, di bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram. Alladzi qala anhu, yang mana Nabi telah mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah puasa seorang hamba di bulan-bulan haram. Bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, boleh Dzulqa'dah, boleh Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan bulan Muharram, di 4 ini. Jadi seandainya kita tidak bisa puasa Daud, maka puasa Senin Kamis. Kalau tidak puasa Senin Kamis, maka puasa 3 hari di setiap bulan. Kalau seandainya mentok tidak bisa, maka bulan puasa Asyura. Lebih baiknya seandainya dia puasa 3 hari berturut-turut, 9, 10 dan 11. Kalau tidak, 2 saja, 9 dan 10. Kalau tidak, 10 dan 11. Kalau tidak, ada 10 aja. Kalau tidak, tidur saja. Barangkali ya habiskan sisa-sisa umurnya untuk untuk menghadapi kematian. Tahir. Bobok saja. Susah diajak masuk surga, susah. Kayak begitu. Fahadha amrun hasan, dan ini adalah perkara yang baik. Kata beliau, wa takunu hadhihi hiya a'lal maratib. Maka yang seperti inilah yang dikatakan yang paling tinggi Jadi puasa 3 hari, yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Waqad dzakara ba'du ahli ilmi, dan sungguh sebagian ahli ilmu seperti Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad dan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, tingkatannya ada 4. Pertama, anna akmalal maratibi, yang paling sempurna adalah an yasuma at-tasi' wal 'ashir wal 11, tanggal 9, 10, 11. Ini yang paling paling mantap, kualitas nomor 1. Yang nomor 2, siyamut tasi' wal 'ashir, 9 dan 10. Kalau tidak mampu, shaumul 'ashir wal 11, 10 dan 11. Yang nomor 4, yang paling bawah adalah siyamul 'ashir, yang tanggal 10 saja. Jadi sesuaikan. Kalau kita ada 10, ada 1000, 2000, 3000, boleh diambil 1000 atau 2000 atau 3000. Kemudian kita ngambil 1000, berarti kita kurang main ekonomi kita, kan betul. Kalau dikasih hadiah 1 juta, 2 juta, 3 juta, boleh pilih mana yang kita pilih? 3 juta dong, karena jelas angkanya itu. Jangan pilih 1 juta. Kalau pilih 1 juta terbahalul kita ini seperti itu. Dan kita naudzubillah kalau menjadi orang bahalul sama seperti ini. Jadi dapat 2 pahala sekurang-kurangnya, dan 3 pahala kalau paling tidak lah. Pertama, kita adalah melaksanakan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pengen puasa hari 9 tapi nggak dapat karena ajal kita ini. Selanjutnya yang kedua, puasa tanggal 10 ini menghapus dosa 360 hari yang telah lewat itu. Yang ketiga, tanggal 11-nya kita puasa lagi, termasuk memperbanyak puasa di bulan haram, yaitu di bulan Muharram. Dan ini lipat gandanya sebagaimana di awal tadi, beda dengan di bulan-bulan yang lain. Seperti itu. Jangan merasa bahwasanya kalau kita beribadah, ibadah itu akan menguntungkan kepada Allah dan merugikan kita. Enggak. Kita butuh kepada ibadah. Kita yang butuh kepada ibadah. Apes seseorang kalau dia dipersulit oleh Allah untuk beribadah. Omongannya apa? Nanti. Gampang nanti. Giliran sakaratul maut disuruh la ilaha illallah, keluar syair-syairnya. Setelah itu mati. Sedangkan Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir omongan yang keluar itu dari lisannya, ikhlas dari hatinya, murni dari hatinya, jujur dia, dakhalal jannah, masuk surga dia. Apa? La ilaha, tidak ada sesembahan Tuhan yang berhak layak pantas disembah illallah, kecuali Allah. Itu yang dia ucapkan. Dan ini bukan setting, tak bisa. Karena itu penentuan. Itu seumur hidup kita itu belajar ngomong, belajar ibadah, belajar zikir, ibadah sampai nyungsep itu supaya Allah memudahkan kita mengatakan la ilaha illallah, kemudian tertutup mata, maka Allah mencabut. Sepakat di ruangan itu semua, menangis mungkin mereka, tapi tangisannya teriring dengan senyum dan kesimpulan, insyaallah husnul khatimah. Tapi kalau lagi enak-enak
Yang ada busa-busanya kayak gini nih, jangan pura-pura tak tahu tuh. Yang ada busa-busanya. Sekali teguk, dua kali teguk, udah gitu tidur, udah gitu tidur, udah terakhir tuh sudah tuh. Kita nyari-nyari alasan husnul khotimah tuh nggak nemu kan. Makanya kenapa? Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Tidak ada dosa besar yang ditaubati Allah terima taubatnya. Tidak ada dosa kecil yang dia istiqomah. Dosa aja istiqomah ya, maksudnya dosa yang continue. Apa kalau dalam dunia gym membership dia? Udah punya kartu dia itu kalau kayak udah membernya ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah main, bukan masalah dosa kecil atau gede, tapi kepada siapa kita melakukan dosa itu. Seperti itu. Jadi kepada Allah. Dan kita sebentar di dunia ini kan kuat. Kalau enggak besok, lusa. Kalau enggak lusa nanti itu. Tak ada alasan untuk tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan astaghfirullahaladzim. Artinya, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau walaupun sedang duduk. Kata Nabi, berbahagialah seseorang, berbahagialah ketika dia dipaparkan catatan amalnya di hari akhir, ternyata catatan istighfarnya banyak. Allah hapus dosa-dosanya. Itu intinya kan kawan. Intinya kita nggak muluk-muluk. Pokok intinya apa yang diperintah Nabi, sekuat semampu kita hadir. Kalau tak mampu, ya gimana lagi? La istitha'ah. Tidak ada ketaatan itu tanpa kemampuan. Kalau memang tidak mampu tanggal 9, ya udah 10 saja. Kalau tak bisa tanggal 11, 10 aja. Kalau tak bisa tanggal 10, ya enggak usah puasa kan, santai. Enggak usah pindah agama, gini-gini aja udah. Seperti itu. Wa kana salafus salih, dahulu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'un, mereka bersungguh-sungguh untuk berpuasa tanggal 10. Wa yusawwimuna sibyanahum, dan mengajak, menyuruh, memerintah, mengiming-imingi putra-putra mereka, putri-putri mereka yang kecil-kecil untuk berpuasa. Ma'annahum ghairu mukallafin, walaupun mereka masih belum wajib untuk berpuasa. Mimbabi tarbiyah, alasannya untuk pengajaran. Yang kedua, ta'wil, untuk membiasakan. Jadi mereka diajarkan tanggal 10 Asyura bukan hari biasa tapi hari istimewa. Di sini Nabi Musa selamat, di sini Fir'aun mati. Kita tak bilang almarhum kalau Fir'aun, betul tak? Tak boleh kita almarhum. Almarhum itu yang dirahmati. Bagaimana ceritanya Fir'aun dirahmati? Meragukan kekafiran orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya, bisa terseret kepada kekafiran itu sendiri. Dan ini kita tahu dalam dunia akidah. Jadi jangan bilang almarhum, asal mati aja almarhum. Nggak bisa kan kawan, ada kaedahnya almarhum itu. Fir'aun rahimahullah. Bagaimana ceritanya Fir'aun rahimahullah? Abu Lahab rahimahullah. Nggak ada. Allah sendiri yang bilang tabbat yada Abi Lahab. Ngawur itu harus standar. Nggak boleh melampaui standar. Bahkan untuk sekedar kebodohan saja kita harus belajar bagaimana kebodohan yang dimaklumi. Kebodohan yang dimaklumi itu ada. Bahkan untuk menjadi orang bodoh saja kita harus belajar. Ada kebodohan yang tidak bisa dimaklumi. Ketika dia mengatakan Abu Lahab rahimahullah. Bahlul kita kalau kayak begitu kan, tak bisa. Kemudian mimbabit tarbiyati wa ta'wid fa'an Rubayyi binti Muawwidh, dari sahabat Ar-Rabi Ar-Rubayyi, perempuan ini, binti Muawwidh, anaknya Pak Muawwidh radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, intinya dalam hadis yang panjang itu adalah mereka itu memberikan, mendidik, membiasakan anak-anak mereka itu untuk apa? Berpuasa. Gini kan, kalau dalam pengasuhan itu katanya sebagian bilang apa? Jangan didoktrin. Nggak doktrin dari mana? Kalau mereka tidak percaya kepada abahnya, kepada mamanya, terus mau percaya sama siapa? Kalau mereka, kalau didoktrin itu apa? Menumpulkan tumbuh kembang otaknya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ini anak-anak aneh, bukan anak Anda. Kalau anak-anak terserah, mau masuk neraka juga terserah. Tapi anak aneh, udahlah, nggak usah repot-repot. Anak yang tanggung jawab, betul lah. Ini 14 juta lahir, 20 juta lahir, tergantung kelas berapa antum tengok tuh. Kalau antum pilih kelas 1 bisa 50 juta dia. Satu kali proses sesar itu. Kenapa Anda yang repot? Jangan terlalu memaksakan anak untuk percaya kepada sesuatu. Dari mana teori kayak begitu? Terus Anda mau bilang Allah ada 2 anak, begitu? Nggak bisa kan kawan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi kepada anak.
masjid bukan tempat main. Harus diulang-ulang, masjid bukan main. Qadarullah main, maklumi anak-anak dia. Tapi undang-undangnya masjid, kelas, tempat pengajian itu bukan tempat main. Nah, yang penting masuk dulu data itu. Perkara dia tetap Allahu Akbar bapaknya, ada belakang kling hilang. Namanya juga anak-anak tuh. Tak sholat aja tak dosa deh kan kawan. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainakumus shalah. Apa? Pembeda antara kita dan ahlul kitab itu adalah sholat. Faman tarakaha, yang meninggalkan sholat, kafaro. Kalimatnya ingat, tengok ya. Jangan antum main pelintir-pelintir aja, nanti dipotong-potong video ini. Kafaro, fi'il madhi. Yang meninggalkan sholat, dia telah kafaro. Mau diartikan, buka kamus nanti. Kafaro, bukan yakfuru. Kalau yakfuru akan atau sedang kafir. Kafaro, telah kafir. Maka sebagian ulama mengatakan kalau dia tak sholat, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kan ngeri kayak begini. Ditolak persaksiannya. Mumpung masih hidup, gratis masjid cakep, karpet mewah, AC nyala, ada pendingin apa itu namanya yang bulat tuh, anunya udara nih kan. Tak sholat dia. La haula wala quwwata illa. Padahal main gaplek itu juga bayar dia. Yang gini-gini itu bayar dia. Sebagian lagi minjem. Luar biasa emang syaitan itu tidak langsung menggiring seseorang langsung jadi kafir. Tarik sikit-sikit. Maka dibilang berteman dengan 5 orang alim, orang baik lah, orang baik. Pasti kita jadi orang yang ke-6, orang baik. Berteman dengan 5 orang bahlul, dipastikan kita orang yang ke-6. Maka kita lahir dari orang-orang dekat ini. Karena tidak mungkin elang nyaman bermain dengan burung-burung pipit walaupun masih satu keluarga, ada ipar kakak ipar lah gitu. Elang hanya bisa bermain dengan elang, pipit hanya bergabung dengan pipit. Berbohong dia, enggak bukan. Ternyata dia akrab sama orang-orang bahlulin, para orang bahlul. Walaupun dia bilang enggak, orang kesimpulannya apa? Gimana dia bilang enggak sedangkan teman-teman dekat kayak begitu? Kalau kita mau sholat dibilang apa? Udah nggak usah sok kata dia. Orang mau sholat jangan nggak usah sok kata dia, nggak usah pura-pura baik, mending pura-pura baik daripada pura-pura jahat. Orang semuanya di dunia ini apa? Mau pura-pura baik dia. Makanya walaupun orang tak puasa dia itu dilap dulunya, keluar lemes dia kan buat. Luar biasa sempurna, elegan gayanya itu. Tak sholat maghrib, tak sholat isya, sholat tarawih datang, luar biasa. Tak sholat subuh, sholat idul fitri datang, betul tak? Yang penting store muka saja, banyak kamera di situ. Channelnya masih jelas, tinggal diunduh. Kalau nggak percaya, lihat tanggal 1 Syawal, postingan 1 Syawal, gua paling depan. Lumayan lah, nggak salah ini, nggak salah. Hanya saja, seandainya pun harus tidak, lebih baik tak sholat tarawih, tapi sholat maghrib dan isya dia sholat. Ya tak? Kalaupun tidak bisa puasa Ramadan, maka nggak usah puasa di Ramadan, tapi mengganti di bulan yang lain. Misalnya dia sakit atau dia kan sebagian orang epilepsi, yang gila dadakan, bukan gila, nggak enak kalau gila nanti ayan lupa. Udah edisi hari itu nggak usah sholat dulu, nggak usah puasa. Berarti di hari bulan Syawal nanti dia ganti seperti itu. 1 di antara 3 kalau kita nggak mau sholat. Rufi'al aqlam an thalath. Pena catatan amal pahala dosa diangkat. Dia tidak dosa, tidak dapat pahala juga. Dari 3 model kata Nabi. Anil majnuni hatta ya'qila. Dari orang gila sampai dia berakal, sampai sehat, tidak sadar. Contoh seperti orang koma, orang pingsan, seperti itu. Anis sabiyyi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai mimpi basah, sampai balik. Kita bukan anak kecil kita ini, udah punya anak kita. Kemudian anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai dia bangun. Tidur 24 hari. Wajib puasa? Tak wajib, dia ketiduran dia. Jadi kebanyakan obat CTM kebanyakan 20, masih untung
Sebagian itu minum banyak. Sampai sekarang tak bangun-bangun tuh. Seperti itu. Sudah 24 tahun. Kita bukan anak-anak, bukan orang tidur, berarti tinggal yang satu kan Pak. Kemungkinan itu kita kalau tak mau sholat ya harus gila dulu kita ini. Seperti itu. Hanya itu kemungkinannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir. Seandainya kata beliau, di puasa tanggal 10 itu dia juga mau berpuasa dengan niat mengganti puasa Ramadan, wajib kan? Maka itu tidak masalah. Hanya saja ulama yang lain sebagaimana Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala menyampaikan kalau yang ditanya adalah apa boleh, maka boleh mengganti puasa Ramadan. Saya punya hutang 1 Ramadan. Sedangkan sekarang tanggal 9 saya baru ingat kalau saya punya utang besok tanggal 10. Boleh nggak saya mengganti di tanggal 10? Boleh. Akan tetapi dia mendapatkan pahala Ramadan, tidak mendapatkan pahala Asyura. Pertanyaan, mana yang lebih baik? Tidak diragukan, yang wajib jauh lebih baik. Jangan sampai seperti tadi, maghrib tak sholat, isya tak sholat, tapi sholat tarawih, sholat kebalik. Lebih baik maghrib dia sholat, isya sholat, habis sholat pulang dia main futsal, capek tidur. Lebih baik kayak begitu, jangan kebolak balik. Tapi bisa nggak Pak Ustaz? Kalau kita tunda sampai tanggal 12, tanggal 12-nya saya puasa, tidak masalah. Sebagian ulama mengatakan dia kewajiban yang muassa. Masalahnya jaminan untuk hidup di tanggal 12 itu yang kita, antum tahu nggak? Perampas, perampok, pencopet, perompak kebahagiaan nomor 1 di dunia, dan ini muttafaq alaih, disepakati. Apa? Hutang, mau hutang apa aja kepada siapa aja, itu merampas kebahagiaan. Malamnya kata Nabi, orang berhutang itu tak bisa tidur, siangnya tak bisa jujur. Makanya tengok orang yang tidak berhutang, tak pandai dia berpuisi, tak pandai dia bersajak berpantun. Tapi kalau sudah ngutang sekali, coba tengok besok tanggal sampai puisinya mah lancar jaya abadi makmur. Afwan akhi, sesungguhnya dan sungguh Allah itu maha baik dan mencintai orang-orang yang baik, dan ana telah memandang antum termasuk orang-orang yang baik. Maka berbuat baiklah kepada ana agar Allah berbuat baik kepada antum. Innallaha ma'al muhsinin. Lengkap sama dalilnya itu kawan-kawan. Karena dia lagi ngutang. Kalau lagi ngutang mah Masya Allah, muka ini settingan full, tanpa skrip, lancar ya. Seperti itu. Makanya apalagi ngutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat kalau ada bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka bersegera untuk melunasi hutang-hutang puasa kapan? Di bulan-bulan haram. Karena apa? Karena pahalanya berbeda. Membayar yang wajib di bulan haram, apalagi antum pas lagi umroh. Luar biasa, lagi umroh di tanah haram. Di tanah haram, di bulan haram, mengerjakan pembayaran bulan puasa yang sempat tertunda kemarin di bulan Ramadan, maka 3 kebaikan ya kan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, tidak ada kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, kata Nabi, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan mudah, dan jika Engkau berkehendak segala yang susah pun akan menjadi mudah. Cukup kita berdoa kepada Allah. Walaupun orang mengatakan mustahil kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan bagi Allah, kalau Allah ingin sesuatu hanya cukup mengatakan kun, kaf dan nun. Apa yang terjadi? Fayakun, maka terjadi. Ya Allah, mudahkan aku bisa puasa 9, 10 dan 11. Berdoa kepada Allah. Dan khusus itu secara umum, secara khusus. Adapun secara umum di bulan-bulan haram seperti apa nih? Sekarang masih Dzulhijjah ya. Masuk kepada Muharram sebentar lagi. Yang kemarin-kemarin yang duduk diem supaya dimudahkan untuk berzikir. Setiap ketaatan itu pasti ada setannya kan,
baik setan jin ataupun manusia. Kalau di surga saja ada iblis, masa Tanjung Priok nggak ada ifrit? Mustahil, mustahil. Nggak ada setan di sini. Minal jinnati wan nas. Kerjaannya yuwaswisu fi sudurinnas, membuat keraguan-raguan. Apaan sih? Kayak berat pikir aja. Kayak gitu tuh. Padahal dia bilang subhanallah, subhanallah. Itu salah bagi temennya. Bukan sebetulnya teman yang komentar kayak begitu dia tidak salah. Salahnya kita dapat teman kayak begitu gitu loh. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari teman-teman yang model kayak begini gitu. Tapi jangan ngomong depan orangnya. Marah dia nanti itu. Apalagi antum mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah dia. Gua bukan setan gitu ya enggak? Ya, karena seseorang mau dikatakan setan itu tak mau dia. Tapi kalau bersifat seperti sifat setan, secara tidak langsung diakui, kita melakukan gitu loh. Apa setan? Suruh sholat, suruh sujud, sujud nggak dia? Satu kesalahan dia. Kenapa iblis dia apa? Iblis tak korupsi kan? Nggak sampai 300 triliun, nggak sampai. Nggak sampai ngoplos-ngoplos, bukan? Nggak sampai dia. Nggak sampai nyuri-nyuri uang rakyat, nggak sampai dia. Satu sujud, fasajadal malaikatu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Diusir. Kebayang antum. Surga diusir. Itu pun enggak langsung keluar. Ditanya sama Allah, "Malaka?" Apa? Kenapa kau tak bisa sujud kepada Adam dengan yang dibuat dengan kedua tanganku? Omongannya apa coba? Keluar congkaknya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Nampaklah sombong nih. Udah tak sujud, udah gitu menghina ciptaan Allah. Diusir dia. Ikhbitu minha, dari surga. Malaka anta takabbaru fiha. Tak pantas kau menyombongkan diri di situ. Setelah itu apa? Dia minta. Minta apa? Keduniaan, bukan akhirat. Apa yang diminta? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulin enggak? Langsung ayat selanjutnya, innaka laminal mundzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Jangan khawatir. Kalau kita, jangan anda takut tersinggung antum. Gua terus enggak ikut ustaznya gitu. Kita kalau cuma minta masalah dunia, jangan khawatir, Allah pasti kasih. Selama itu tidak berbahaya buat kita, Allah pasti kasih. Jangankan kita, iblis minta hal dunia, dikasih tak? Dikasih. Walaupun itu diusir dia dari surga. Makanya karena cari teman yang kira-kira ngelihat wajahnya itu kita langsung ingat kepada Allah. Ngelihat teman itu mau badung itu, ngelihat wajahnya takut kita kepada Allah. Teman kayak gini mantap kan kawan. Seperti itu. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk tetap istiqomah di atas ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala seandainya pun harus mencabut nyawa kita dalam keadaan taat, sehingga orang-orang dan Allah menstempel saat itu kita adalah husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.